Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Alifatul Yulfa, NIM 193141129 dari kelas PGMI 3D, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi Islam historisitas dan Islam normativitas. Mendamaikan logika, normativitas, dan historisitas dalam studi agama. Kajian studi agama di era digital semakin menjamur berbagai macam perspektif dalam memahami agama. Hal ini dimulai sejak adanya diferensiasi yang tegas antara agama dan studi agama. Adanya logika berpikir normativitas dalam historisitas dalam agama belakangan ini bisa memunculkan banyak manfaat demi perkembangan konstruksi agama ke depan. Namun, pada sisi lain, perbedaan tools dalam bentuk logika berpikir ini bisa berimplikasi kepada terjadinya jurang pemisah. Problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Relasi antara ahli kalam dan filosofis Muslim tidak pernah bersahabat, termasuk terjadinya polarisasi antara teolog dan ahli fiqh. Golongan yang menjalankan ajaran agama dengan syariat saja dan hakikat saja, antara Islam formatif dan Islam substansif, antara kaum esensialis. Tidak ada dialog dan upaya mix and match antara dua nalar tersebut. Implikasinya penyakit takdis al-afkar ad-dini. Ini mengakibatkan kemunduran dan kebingungan di dalam internal umat Islam. Tentunya dalam psikologis ini mulai muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi pertengahan abad ke-20. Terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan ini, esensi ke eksistensi dan doktrin ke sosiologis. Hal ini wajar saja terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka. Nalar normativitas. Pembacaan normatif mengacu pada teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik, misalnya metode tafsir ijmali, tahlili, maudhu'i, dan sebagainya. Metode bayani, yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat, baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Logika normativitas ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang fokus pada teks. Problematika sosial kemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari point of view masyarakat dan intelektual Islam dalam studi agama. Point of view ini mempengaruhi cara pandang masyarakat Islam. Logika normativitas ekstrim mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Di antara sekian banyak kendala logika, antaranya yaitu sulitnya mengatur realitas yang complicated dengan teks yang diam dan realitas yang senantiasa mengalami perkembangan. Nalar ekstremisme normatif ini akan mengantarkan Islam sebagai sebuah kajian saja dan tidak mampu mengantarkan Islam sebagai problem solving di tengah problematika kehidupan yang dimensional, progresif, dan fluktuatif. Adapun ciri-ciri berpikir ekstremis normatif adalah: yang pertama, menjadikan teks sebagai sumber hukum atau masdarul hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat, sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Yang keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, surga neraka. Adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif adalah: yang pertama, anti realitas,
berpikir linear, artinya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Yang kedua, nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis, sehingga pada tataran ekstrim mereka tidak akan menerima logika konstekstualis. Yang ketiga, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa. Nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Pembacaan dengan logika normatif tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Implikasinya agama menjadi unapplicable. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia dengan lingkungan sosialnya seperti sosiologi, antropologis, psikologis, dan ekonomi. Realitas logika berpikir historisitas memandang bahwa realitas adalah unit dan zona yang perlu diperhitungkan. Adapun ciri logika historisitas adalah melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking, bermuara dari fakta menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. Yang kedua, mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform, dan arguable, serta applicable. Yang ketiga, meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif. Kekurangan historisitas ekstrim. Yang pertama, menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus. Nalar historisitas bisa mengantarkan kepada apatis dan unaware kepada nas-nas, sikap antipati kepada tafsiran-tafsiran klasik dan ulama masa lampau. Yang kedua, ekstremisme nalar empirik historis dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrim, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Yang keempat, pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya mengantarkan kepada satu keraguan-raguan menuju keraguan-raguan lain karena berbagai macam perspektif yang ada. Upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Upaya penyatuan normativitas dan historisitas perlu dilakukan beberapa upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Yang pertama, mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Yang keempat, selain upaya tersebut di atas, mesti ada batasan-batasan yang jelas di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan. Logika integralistik dalam harapan bahwa pendekatan agama jenis apapun jika tidak akan pernah dapat secara tuntas menjawab problematika keberagamaan. Hal ini dikarenakan realitas berkembang cepat, sedangkan teori tertinggal jauh di belakang. Namun, dua pendekatan di atas, baik pendekatan teologi normatif maupun pendekatan empiris historis, berperan cukup penting demi perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus.